Kalau misalnya di dari angka 0 sampai 10 itu Pak Adit ngasih nilai berapa? Kalau Sena bakal ngasih nilai seberapa penting desain dalam sebuah bisnis itu mungkin 10. 10. Saya 13 sih malah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih teman-teman semua? Nah, di video kali ini seperti yang udah aku infoin di media sosial aku kemarin, itu kita bakal bahas pentingnya desain dalam bisnis. Nah, siapa pematerinya kali ini? Kita bakal sharing-sharing dengan siapa yang akan membawakan tema tentang desain tadi. Ini dia profilnya. Nah, langsung aja kita nih ke real orangnya. Nih, apa kabarnya nih Pak Adit? Baik, Sena, jumpa lagi nih, udah lama. Iya, udah lama ya, Pak. Sena. Kalau udah sharing-sharing sama Pak Adit itu pasti ini ya, terbakar lagi tuh rasanya. Terbakar api asmara gimana ini? Api wirausaha. Iya, api wirausaha. Berbisnis. Jadi ya. Kalau kita udah mulai down, ngerasa down gitu nih, coba deh ajak ketemu orang-orang yang kalian anggap mungkin bakal bisa bakar lagi nih semangat-semangat kalian yang udah mulai loyo tadi. Berarti ahli bakar-bakar. Iya. Pak Adit kabarnya gimana Pak Sehat, Adit? Alhamdulillah. Ini Sena juga sehat kayaknya ya. Alhamdulillah Pak Adit Jadi sehat. ibu muda. Iya, jadi ibu muda. Makin semangat. Ya, dulu waktu jumpa belum punya anak nih, sekarang udah punya anak. Tapi masih semangat untuk berbagi ya, berbagi dengan teman-teman tentang Alhamdulillah, malah udah punya anak harus lebih semangat harus lagi semangat, ya Pak. ya. Jadi nggak punya alasan lagi untuk katanya nggak ada waktu lah atau apa gitu ya Pak ya. Harus tetap pada visi misinya gitu itu ya Pak keren ya. tuh. Ya. Konsisten. Konsisten. Siap. Nah Pak Adit, kita langsung aja nih ke pertanyaannya. Oke. Ini ada yang tanya, seberapa penting sih Pak desain itu untuk bisnis? Oke, ini pertanyaan keren ini ya. Atau mungkin nih sebelumnya Pak Adit, Yuk. coba dijelasin dulu nih Pak. Desain itu mungkin orang anggapnya desain itu desain apa ya? Oke, Gitu. desain ya. Jadi desain itu intinya adalah bagaimana merancang ya. Jadi merancang tampilan visual dari sesuatu hal. Misalnya kita punya bisnis nih. Bisnis itu pasti butuh visual logo. Kenapa? Karena logo adalah cerminan dari bisnis kita. Gitu. Jadi kalau teman-teman lihat misalnya ada bisnis kuliner atau bisnis jasa, nah kalau nggak pakai logo, maka orang akan sulit untuk memberikan trust kepercayaannya, karena nanti ini usahanya bener nggak, nanti ini usahanya profesional nggak gitu ya. Nah jadi penting sebuah bisnis itu punya desain, misalnya logo. Ya. Belum lagi misalnya desain kemasan. Ya. Kalau teman-teman yang bergerak di kuliner kan pasti butuh desain kemasan. Karena kalau nggak didesain dengan menarik, pasti konsumen akan melihatnya, wah ini kayaknya nggak bersih nih, atau ini kayaknya nggak rapi nih, ini kayaknya nggak menarik nih, kan seperti itu ya. Belum lagi desain-desain yang lain, ada desain spanduk, ada desain promo banner kah, atau sekarang desain digital ya, banyak di sosial media kan, untuk promosi apalagi di masa sekarang ya, pandemi. Ya, untung ini agak jaga jarak nih, jadi aman lah pandemi ya, aman. Nah jadi ya desain itu penting sih di semua lini ya, tidak hanya di bisnis, dalam kehidupan kita penting. Ya guru-guru sekarang butuh belajar desain untuk menampilkan presentasi untuk pembelajaran yang menarik ya kan. Kemudian di kalangan pebisnis juga penting desain untuk menampilkan promo kepada konsumennya ya. Jadi semua sih sekarang nggak ada sih yang nggak didesain ya, nggak ada yang dibuat tanpa memikirkan satu desain tampilan yang menarik ya. Apapun itu logo, maskot, desain kemasan, spanduk, banner, promo digital, itu semua sekarang udah dirancang dengan desain yang menarik. Jadi seberapa pentingnya itu pasti dari, kalau misalnya dari angka 0 sampai 10 itu Pak Adit ngasih nilai berapa? Kalau Sena bakal ngasih nilai seberapa penting desain dalam sebuah bisnis itu mungkin 10. 10. Saya 13 sih malah. Bisa lebih. Karena memang itu udah sangat penting, karena sekarang apalagi di era orang nggak bisa jualan 100% di offline ya. Maka kan bagaimana menarik perhatian konsumen untuk beli produk kita hanya dengan tampilan di virtual. Meyakinkan nggak? Kalau nggak didesain dengan menarik, orang nggak akan tergugah untuk beli produk kita. Kita kan promosinya pasti di sosial media, pasti di media online ya kan, di YouTube ya kan. Tapi kalau kita nggak bisa membuat visual yang menarik, orang nggak akan beli gitu ya. Karena virtual loh, kita nggak bisa melihat bendanya langsung. Kalau dulu pas offline kita bisa lihat bendanya langsung, mungkin masih yakin lah, gitu kan. Kita mau jualan apa, misalnya kue gitu ya, kita bisa lihat langsung kuenya ya, memang enak kita beli gitu ya.
Misalnya kita ke pajak ya, pasar ya. Nanti nggak tahu nih kalau di pajak. Pasar ya, kalau di Medan tuh pajak itu pasar gitu. Jadi kita ke pasar lihat produknya cantik-cantik, seger, buah segala macam. Tapi kan kita nggak bisa lagi nih karena mungkin kondisi ya. Banyak toko-toko mungkin tutup ya. Mereka jualan online, kuliner, makanan, minuman. Nah, kan berarti kita harus membuat visual yang menarik kan di promosi sosial media kita kan. Selain desain, satu lagi peran penting pasti fotografi ya. Dan video. Bagaimana menarik fotonya yang bagus. Sehingga ketika didesain, kita buat tampilan desainnya, layoutnya itu jadi makin menarik dengan foto yang juga sudah menarik di awal gitu. Nah, jadi teman-teman itu berarti desain itu seberapa penting desain dalam bisnis itu? Sekarang wajib sih. Wajib ya Pak. Wajib. Jika ada angka 0 sampai 10, lebih dari 10 itu memang sudah memang harus sudah ya. Harus. Karena orang melihat itu dari first impression ya Pak. Iya, kesan pertama karena kita kan manusia makhluk visual ya. Iya. Jadi kita melihat tuh yang sebenarnya tertampil dulu di fisiknya ya. Sebenarnya kadang bisa aja di balik fisik itu kan tersembunyi sesuatu yang lebih besar lagi ya. Tapi kan kita nggak bisa lihat itu, nggak bisa menjangkau itu. Makanya kadang-kadang personal looks-nya harus bagus sih. Harus tampil yang menarik, yang cantik ya. Tapi juga jangan melupakan esensinya. Misalnya kan kue ya. Kue kita tampilkan dengan desain promosi yang menarik ya. Kita tampilkan dengan fotografi yang menarik, tapi juga jangan sampai rasanya juga nggak menarik dong kan. Kita udah mau beli nih, udah kita beli, terus kita cicipi ternyata nggak terlalu enak kan. Jadi jangan sampai juga seperti itu gitu. Karena ada prinsipnya fungsi dan estetika. Nah sebenarnya desain itu megangnya di estetikanya. Tapi kalau fungsi itu sebenarnya pada fungsi dari benda yang kita beli atau yang kita pakai. Kalau kue pasti harus rasanya enak, itu fungsinya kan itu. Jadi jangan sampai estetika itu atau desain itu, mohon maaf, tanda petik mungkin menipu dari si fungsinya. Jadi jangan mentang-mentang misalnya desain yang menarik terus fungsinya dilupain gitu loh. Bikin aja produknya asal. Nanti di desain kan udah menarik tuh orang mau beli. Ya iya kali itu beli, besoknya nggak beli lagi dong. Karena kan udah pas dicicipi udah nggak enak gitu kan. Walaupun desainnya menarik. Jadi dua-dua itu sebenarnya memegang peran, fungsi dan estetikanya gitu. Kalau fungsi aja nggak dibuat dengan estetika yang menarik, konsumen kan juga agak ragu belinya kan. Sebenarnya mungkin rasanya enak. Tapi karena nggak didesain yang menarik, padahal kan nggak mau beli gitu ya. Jadi dua-dua sih penting. Dua-dua penting. Nggak hanya desain, tapi juga fungsinya sendiri. Gitu. Jadi Pak, apa sebuah desain itu menjadi tolak ukur keberhasilan sebuah bisnis? Saya rasa iya, karena sekarang kan sekarang beda ya dengan era dulu ya. Kalau era dulu kan mungkin tidak terlalu tampilan visual tuh yang diutamakan ya, misalnya 20 tahun yang lalu ya. Tapi sekarang karena teknologi yang berkembang, ya kan, kemudian di mana-mana ada Android, ada smartphone, maka kan sehari-hari kita akan melihat itu tanpa, kalau misalnya kita melihat tidak dengan desain yang menarik kan pasti akan kita skip ya. Misalnya ada promosi, katakan dia menjual apa, misalnya produk makanan, ya cuma teks doang, pasti akan di skip gitu kan. Tapi begitu masuk ke produk berikutnya, ada minuman, ada visual yang bagus, ada desain yang bagus, pasti orang tertarik, itu penasaran itu. Kok enak kali ya minumannya ya, apa es-esnya menggelembung segala macam ya. Kita kan tergoda gitu ya, pengen tahu segala macam gitu. Jadi ya pasti desain itu sekarang memegang peran penting sih dalam semua aspek bisnis juga, terutama bisnis sih sebenarnya. Karena dengan desain yang menarik itu bisa mengundang follower kan, bisa mengundang calon konsumen untuk menjadi konsumen kita gitu ya. Jadi tetap sekarang ini era-era kreativitas sih. Mau nggak mau memang desain memegang peran penting. Tapi tetap jangan melupakan esensi. Jangan. Artinya karena orang nggak akan repeat order. Karena produk kita memang juga harus enak dong, ya kan? Kalau nggak enak pasti orang kan, wah namanya desainnya aja yang bagus, tapi ternyata rasanya nggak enak ya. Terus nggak puas kan misalnya, gitu ya, nggak bisa gitu juga, gitu. Harus dua-duanya gitu. Nah, jadi Pak kalau kayak ada nih, kita pastilah sering lihat kan Pak, kayak ada nih, ada usaha yang udah bagus. Usaha udah bagus, desainnya bagus. Desain bagus, usaha bagus. Rasa atau fungsinya juga bagus juga. Bagus. Tapi dianya nggak laku di pasaran. Oh gitu ya? Bisa juga gitu ya? Terus desain bagus. Produknya bagus juga, enak. Fungsinya juga bagus gitu. Terus? Tapi dia kenapa nggak laku di pasaran? Kenapa nggak laku? Tapi ada yang desainnya biasa aja, mungkin biasa rasanya ya. Itu belum pakai pesugihan itu. Ada yang biasa, tapi laris. Desainnya nggak pakai. Atau desainnya biasa aja. Rasanya biasa juga. Rasanya ya sedang-sedang. bisa dicontek lah gitu maksudnya. Tapi laris. Oh gitu. Iya. Kenapa ada seperti itu ya? Iya. Biasanya sih pengalaman saya ya kalau dengan kondisi seperti itu,
biasanya kenapa dia misalnya desainnya udah menarik, kemudian rasanya mungkin juga oke ya, rasa produknya ya, misalnya produk kuliner ya, misalnya contohnya, tapi kurang laris ya, karena ada satu key penting lagi yang nggak dioptimalin mungkin, sellingnya, marketingnya. Ya. Nah, di situ yang kadang mungkin dia hanya membuat desain aja, tapi dia nggak memperhatikan bagaimana langkah atau strategi dia untuk marketing penjualannya, dan itu juga nanti akan berujung kepada service biasa layanan. Jadi ketika misalnya dia marketingnya tidak dioptimalkan, kemudian mungkin servisnya dia juga kurang kuat di situ gitu. Bagaimana melayani, bagaimana menghadapi konsumen gitu ya. Nah, itu yang membuat mungkin orang akhirnya yang tadinya udah tertarik melihat pelayanan dia yang tidak dari hati ya, dia tidak totalitas dalam melayani karena malas kan ogah-ogahan gitu. Nah, jadi harus dibenahi juga dari marketingnya dan juga servis pelayanan. Karena itu penting juga dalam bisnis. Tidak hanya rasa enak, desain menarik, tapi juga bagaimana optimal kita bagaimana menjual dan pelayanan gitu. Kita kadang melayani setengah hati ya kan, kita kadang melayani nggak peduli gitu kan, kita kadang melayani tidak dengan wajah yang senang, akhirnya orang juga merasa aku kok mau beli tapi dia nggak seperti tidak welcome gitu kan. Mungkin kita nggak tahu kan, bisnis kadang-kadang ada masalah ya. Tapi jangan dibawa ke dalam bisnis gitu. Kita harus bisa memilah walaupun itu sulit, tapi jangan konsumen jadi korban. Nah, itu banyak kadang-kadang seperti itu gitu. Jadi tetap harus profesional ya. Harus profesional. Mungkin kita ada masalah di ya nggak tahu apakah di keluarga, apakah di lingkungan, tapi nggak boleh kebawa ke bisnis kita, karena itu akan dilihat oleh konsumen. Berarti bisnisnya ini nggak profesional atau bisnisnya ini nggak melayani dengan baik gitu. Nah, itu penting juga. Jadi rasa enak, kasih produk kita, desain menarik, visual menarik, marketing nih harus gencar. Dan marketing tadi pun karena kan bisa jadi lokasi, promosi kita juga ya, sosial media bisa dioptimalkan ya kan. Banyak kadang-kadang teman-teman UKM atau pebisnis kadang-kadang nggak mengoptimalkan sosial media itu, hanya sekedar untuk ini saja ya, bukan untuk berbisnis di situ. Kadang hanya cuma untuk hal-hal yang pribadi yang sebenarnya kalau dipakai sosial media kita, apakah IG, apakah Facebook untuk bisnis jualan, sebenarnya itu peluang besar tuh dapatkan omset dengan free ya, gratis ya, nggak usah pakai yang ads dulu lah, yang berbayar nggak usah dulu deh. Karena saya pengalaman sendiri pakai Facebook aja itu konsumen banyak kok sebenarnya. Yang penting tinggal kita dibalik lagi, servis kita juga menentukan gitu. Kadang-kadang kan mungkin orang jualan itu mungkin gini ya, berharap hanya cuan aja ya, untung gitu ya. Dia nggak memperhatikan sebenarnya dibalik itu ada yang namanya trust, kepercayaan gitu. Nah, bagaimana mendapatkan kepercayaan itu yang tidak hanya sekedar uang gitu. Nah, itu kadang-kadang sering dilupain gitu. Nah, mungkin dia hanya fokus, ini ada duitnya, ayo, kalau nggak ada duit males. Nah, nggak bisa gitu. Gitu loh. Nah, mungkin di situ kan yang mengganjal, makanya tadi dia udah punya desain bagus, rasa bagus, tapi kok kurang laris ya. Nah, di situ. Tapi mungkin tadi yang kadang-kadang misalnya desainnya ya biasa, rasanya juga biasa, tapi pelayanan dia, servis dia, orang seneng gitu. Nah, itu justru kata kunci penting juga gitu. Iya, karena orang manusia ini kan senangnya dilayani gitu ya. Iya, terus diapresiasi. Gitu kan. Makanya perlu juga teknik bagaimana melayani atau teknik menjual itu dengan, tapi sebenarnya semua balik-baliknya ke hati sih. Makanya di agama disebutkan kan niat ya. Jadi niat kita untuk berbisnis itu apa sebenarnya? Apakah sekedar uang? Apakah sekedar keuntungan? Tapi kalau niat kita sebenarnya untuk membantu orang, menolong orang, ya di situ sebenarnya membuat konsumen itu akan percaya sama kita. Oh, ternyata dia mau betul-betul bantu aku kok. Aku lagi cari produk ini, tapi dia mau berusaha untuk menemukan produk itu gitu. Jadi kan ibaratnya kita itu sebenarnya membantu di situ. Bisnis itu sebenarnya sih membantu ya. Iya. Sebenarnya bisnisnya membantu. Ada orang yang misalnya pengen makan pecel nih ya. Sena punya pecel Neati. Bagaimana kita bisa membantu menyediakan pecel yang enak, yang sehat, ya kan? Nggak bisa kita sembarangan ngambil. Kalau mau untung besar terus ngambil sayuran yang lama-lama, diaduk kan konsumen nggak tahu juga. Kan nggak mau gitu kita. Gitu kan. Kita tetap pakai yang bahan fresh, kemudian juga kita olah dengan dengan kesungguhannya, nggak cuma sekedar masak aja gitu, nggak bisa gitu kan? Di situ ada kebahagiaan kita masak, sehingga tuh makanan itu akan muncul auranya gitu. Nah gitu, kalau kita masak sambil kesel ya bisa jadi nggak enak gitu loh, bisa gitu ya. Nah disitulah kita betul-betul bagaimana orang yang senang pecel, bahkan yang nggak senang pecel tuh jadi bisa senang pecel. Gimana caranya? Oh berarti nanti harus dibuat tampilannya yang menarik, dikasih ini creepy, dikasih sesuatu yang bisa menggugah orang gitu. Sehingga kita bisa memberi solusi. Mungkin ada konsumen yang anaknya susah makan sayur, nah ternyata dia malah suka makan pecel Neati misalnya, iya kan? Karena kenapa? Karena mungkin kita bisa bikin yang
rasanya bisa disukai sama anak-anak. Kita nggak tahu mungkin apakah dikasih campuran manisnya ada, ya kita nggak tahu kan mungkin dari bahan apa, mungkin kreativitasnya dikasih ada gambar-gambar boneka-bonekanya dihias itu kan gitu. Kita kan memberi solusi sebenarnya. Bisnis itu sebenarnya memberi solusi intinya itu, karena kalau sudah menjadi solusi bagi orang, maka sebenarnya disitulah keberhasilan bisnis itu gitu. Jadi yang kita jual, yang kita sediakan bagi konsumen itu menjadi pemecah masalah mereka gitu. Misalnya contoh, saya bisnisnya di animasi dan desain. Nah, saya harus membantu orang untuk bisa mendesainkan siapapun konsumen mereka yang bingung dengan desain untuk bisnisnya, logonya segala macam, saya bisa membantu gitu. Nah, sehingga akhirnya mereka tuh tertolong dengan kita. Itu inti sebenarnya bisnis itu adalah membantu sebenarnya. Bagaimana kita menolong orang, memberi manfaat. Itu sebenarnya inti bisnis di situ. Perkara keuntungan, profit, yang lain-lain itu nyusul sebenarnya. Jangan ngejarnya untung. Kalau ngejarnya untung, pasti kita nggak akan fokus bagaimana membantu secara optimal. Yang kita kejar untung aja. Kalau nggak untung, aku nggak mau. Nah, berarti itu kan itu kita nggak menjadi manfaat. Padahal bisnis itu sebenarnya memberi manfaat bagi orang lain. Jadi kehadiran bisnis kita itu jadi manfaat, bukan hanya sekedar mengeruk uang, mengeruk keuntungan, yang akhirnya menyebabkan orang jadi antipati kan. Ngapain aku beli produk itu? Dia yang lainnya nggak bagus. Ngapain aku beli produk dia? Dia nggak mikirkan aku kok gitu. Dia hanya mikirkan produknya aja. Jadi jangan seperti itu sih sebenarnya. Sama kayak yang saya pernah baca juga quote gitu ya, Pak ya. Yang bilang kalau bisnis itu bukan untuk gaya-gayaan, tapi untuk betul. Kebermanfaatan. Gitu. Jadi bisnis jangan karena kita mau dilihat orang pengusaha kayak gitu ya. Ya secara manusiawi mungkin kita pengen ya dihormati, dihargai, oke lah. Tapi jangan menjadikan itu sebagai kamuflase. Artinya kita maksain diri gitu. Kita melangkah natural aja. Kalau misalnya kita berbisnis tadi disebutkan tuh gaya-gayaan, sebenarnya itu niat awalnya udah salah. Kenapa? Niat yang salah itu akhirnya membawa kepada tindakan yang salah. Akhirnya hasilnya salah gitu. Kenapa? Ya karena dari awalnya udah nggak pas gitu. Aku saya mau bisnis supaya dilihat orang itu gaya saya atau gaya aku tuh sebagai pebisnis dihormati orang, itu udah nggak pas, udah salah. Karena apapun yang kita lakukan udah nggak pas gitu. Tapi niatnya aku mau berbisnis, aku mau berwirausaha karena aku ingin memberi manfaat dari kemampuanku gitu, dari kemampuan saya gitu. Saya punya kemampuan desain, maka saya mau memberi manfaat, kemampuan saya itu bisa bermanfaat untuk orang lain gitu. Mungkin orang lain kan nggak bisa desain, saya bantu gitu. Orang lain nggak bisa masak pecel, saya bantu. Jadi memang benar kali ya Pak, semua itu emang diawali dengan niat. Harus dari niat. Karena kalau misalnya kita mau gaya-gayaan, sedangkan kita udah itu salah dari awal. Mulai usaha itu dari awal. Nggak mungkin kita nggak ikut kerja ke dapur kah, atau ikut ke gudang gitu ya Pak ya. Makanya itu yang disebutkan di agama kan, sebenarnya semua itu berawal dari niat. Ya kan, niatnya dulu gitu. Baru ke langkah-langkah selanjutnya, tindakan selanjutnya gitu. Awalnya dari niat gitu. Niat kita apa gitu. Kalau niat kita bisnis ya sudah. Bisnis, buat produk yang bagus, buat produk yang baik, buat produk yang membantu masyarakat, dan itu nanti bisa tersampaikan ke masyarakat. Mungkin harganya juga nggak usah terlalu mahal dulu, ya kan, supaya bisa terjangkau, ya kan, disesuaikan aja. Nggak usah terlalu untung tinggi dulu. Yang penting ada keuntungan yang itu bisa dipakai untuk operasional dan untuk kebutuhan kita. Gitu. Dan nanti ketika produknya udah berkembang, lama-lama kan udah masyarakat, konsumen udah percaya, udah trust. Nah itu terbentuk trust tadi, gitu. Sehingga ketika berikutnya kita mau ngeluarin produk premium, mereka udah percaya. Gitu. Kita keluarin produk premium pecel yang dia sudah kelas premium misalnya, contoh. Mungkin di situ ada ininya lagi ya, bahan-bahan yang mungkin agak lebih high ya. Misalnya kemasannya, sayurannya, kemasan juga lebih menarik segala macam. Nah itu pasar udah percaya. Mereka udah nggak lihat lagi karena itu mahal apa enggak, karena mereka udah trust, udah percaya sama kita. Kita memberikan yang terbaik, kita tidak menipu mereka, kita tidak memberikan makanan yang bahan bakunya udah lama, masih fresh, masih seger, masih enak disantap, gitu kan. Cita rasanya juga terjaga, nggak pakai pengawet, ya kan. Betul-betul kita jaga semua, gitu. Sehingga kalau dia udah trust, udah percaya sama kita keluarin produk apapun, mau yang premium atau produk varian atau apa, dia udah percaya, gitu, sama kita, gitu. Mereka udah nggak mikir harga akhirnya. Karena udah mendapatkan kepercayaan itu. Tapi kalau di awal kan sulit mereka mau pasang, maksudnya mau bayar mahal karena belum ada trust kan, belum ada kepercayaan dulu gitu. Ketika pelayanan kita bagus, desain kita menarik, oh iya ya keren nih ya, rasanya enak, servis kita juga menyenangkan, mereka udah percaya dan akhirnya dari trust itu tercipta kenyamanan. Kalau udah nyaman kan orang
udah nggak mau diganggu lagi sama yang lain gitu. Enggak, Misalnya pindah muncul gitu ya, Pak. pecel yang lain, dia nggak ke situ dulu gitu loh. Dia masih nyaman dengan kita gitu loh. Karena kita, kenapa dia nyaman? Karena kita udah jadi solusi bagi dia gitu loh. Kita jadi solusi bagi dia. Itu tadi memang semua harus dibangun dari awal ya Pak. Dari awal. Dengan niat yang Dengan baik niat yang pasti pas. menghasilkan tindakan Iya, yang baik, itu betul. pasti hasilnya juga akan baik gitu. Betul. Pak, ya. Nah tadi benar kalau quotes yang disebutkan bisnis itu bukan untuk gaya-gayaan gitu. Bisnis itu untuk memberikan manfaat gitu. Nah jadi Pak, ada yang tanya juga, emang desain kita misalnya nih sekarang mungkin bagi kita, menurut kita dan mungkin menurut beberapa orang itu belum perfect. Dan mungkin memang belum seperti yang kita mau. Apa memang tapi kita mau mulai awal dari bisnis ini kan memang harus kayak kita mulai aja dulu gitu. Mulai aja dulu dengan mungkin dengan maksimalkan kemampuan sebisa kamu, biaya sebisa kamu gitu. Itu apa harus memang di awal tuh harus perfect dulu kah Pak? Apa gimana untuk desainnya? Sebenarnya desain perfect itu nggak pernah ada. Gimana bisa disebut perfect sebenarnya kan? Desain perfect itu nggak ada. Yang ada kadang-kadang pikiran kita yang terlalu melebih-lebihkan. Kayaknya masih kurang perfect, kayaknya masih kurang perfect gitu. Padahal kata perfect itu ya sebenarnya coba kita bagaimana mendefinisikan perfect satu desain logo, nggak bisa juga gitu loh. Yang ada adalah kita desain yang terbaik, kita desain sesuai dengan filosofinya. Misalnya kalau pecel Neati kan pasti ada filosofinya apa. Oh ternyata dulu dikembangkan oleh Neati yang sudah legend dulu, nah, maka mungkin kita tampilkan visualnya Neati dalam bentuk seperti kayak siluet gitu kan. Kemudian warnanya hijau seperti warna sayuran. Itu kan semua punya filosofi gitu kan. Nah ditampilkan itu dengan filosofi yang ada, kita terjemahkan ke dalam bentuk desain, filosofi tadi itu terjemahkan dalam desain, kita buat dengan sebaik mungkin, itulah sebenarnya perfect gitu. Nah ketika dalam perjalanan nanti mungkin ada ide lagi, ada pengembangan lagi, ya bisa diredesain lagi. Tapi bukan berarti yang desain dulu itu nggak perfect. Desain dulu sudah perfect, tapi kan di masanya itu, di zamannya itu gitu. Begitu zaman bergulir 2 tahun, 3 tahun, berkembang lagi, oh ternyata bagus juga kalau kita masukkan unsur-unsur misalnya kekinian segala macam, kita bisa redesign gitu. Nah itu perfect di zaman itu lagi gitu. Apakah itu perfect di zaman depan? Enggak juga. 5 tahun 10 tahun lagi itu nggak perfect gitu. Jadi perfect itu kalau dibilang ya perfect itu nggak bisa sampai kita nunggu sampai kapanpun, nggak bisa, karena kan kita pengen berharap nanti akan lebih gitu. Tapi kan ada masanya yang kita memang sudah membuatnya itu dengan filosofi yang tepat, ya kan? Karena semua bisnis punya filosofi kan, nggak bisa sembarangan. Ada cerita di situ, ya kan? Kayak saya misalnya studio saya Dreamers Animation, ada cerita di situ bagaimana logo kita kan ada bunga matahari ya, itu kan ada filosofinya di situ. Kenapa gambar logo kita bunga matahari? Karena bunga matahari itu kalau secara harfiahnya itu bunga matahari itu kan melambangkan kehidupan ya, tapi juga keindahan gitu ya. Nah, jadi semua itu ada filosofi apapun itu, makanya desain nggak bisa misalnya atau logo nggak bisa sekedar bagus atau cantik. Kenapa? Karena cantik bagus itu bisa beda. Menurut Sena bagus, menurut saya belum tentu bagus. Menurut saya logo A itu cantik, menurut Sena kan belum tentu cantik. Tapi benang merahnya ada pada filosofinya. Oh ternyata filosofi dia ini. Nah maka kita akan sepakat gitu. Oh iya maksud dia itu ternyata itu. Berarti kayak logo itu memang harus menggambarkan dari bisnis kita itu Pak. Harus. Jadi identitas gitu ya Pak. Iya makanya dia nggak bisa asal-asalan. Nggak bisa sekedar bikin plek jadi, nggak bisa. Gitu. Dia harus kita tahu dulu filosofinya apa. Usaha itu filosofinya apa sih? Makna usaha itu apa sih? Oh ternyata dia bikin soto ini karena dulu soto itu dari nenek kakeknya pernah ngembangin dulu, kemudian jadi turun menurun dan itu sudah dikenal sama masyarakat. Terus sotonya juga bisa begini begitu. Itu yang kita pelajari. Gitu. Dari situ akhirnya kita kumpulkan data, kita cari benang merahnya, kita cari kekuatannya, dan baru keluar kita. Oh sepertinya bagus seperti ini bentuknya. Jadi nggak bisa desain itu asal, tidak bisa. Dia harus punya makna, punya filosofi. Jadi mungkin untuk pebisnis awal yang mungkin terkendala biaya kah atau apa ya kan Pak. Jadi nggak masalah ya, yang penting gimana kita buat itu kita semaksimal kita dengan sekemampuan kita segitu dia Pak ya. Berarti itu udah bagus gitu Pak. Tinggal nanti seiring berjalannya waktu dengan bagusnya usaha disempurnakan lagi. Oh gitu. Karena kan kalau misalnya kendala teman-teman nggak ada
biaya untuk membuat desain yang bagus dengan seorang desainer misalnya ya katakannya memang yang profesional ya. Ya mungkin bisa negosiasi misalnya kan dengan si desainer itu. Jadi kan masih ada ruang-ruang untuk bernegosiasi. Kalau tidak pun mungkin bisa dengan desainer mungkin yang katakanlah belum terlalu profesional, tapi mungkin kita bisa memberikan input yang lebih optimal supaya kan kerja dia juga lebih ringan. Kalau dengan desainer profesional kita bisa aja memberikan data nggak usah terlalu rinci karena dia sudah dengan profesionalismenya kan dia sudah bisa mengembangkan itu. Nah tadi kalau misalnya kita nggak punya budget untuk desainer profesional ya pakai aja mungkin yang desainer yang katakanlah nggak usah dulu terlalu pro atau bisa juga sebenarnya anak SMK. Bisa juga yang jurusan desain atau jurusan multimedia ini kadang-kadang solusi bagi teman-teman UKM yang dananya terbatas. Saya mau bikin logo Pak, tapi saya nggak punya duit banyak. Ya ada, solusinya bisa pakai anak SMK, jurusan desain, jurusan multimedia, berikan mereka data yang bisa dibilang yang jelas, yang komplit, sehingga mereka tinggal eksekusi aja. Jadi mereka nggak usah terlalu mikir terlalu banyak kan, karena kapasitas mereka kan juga belum terlalu tinggi, gitu. Nah, pasti biaya juga bisa lebih murah. Jadi artinya jangan sampai juga punya produk bagus tapi nggak punya tampilan desain logo. Padahal solusinya ada kok, ada anak-anak SMK yang bisa bantu gitu kan, atau kerjasama misalnya dengan komunitas. Mungkin komunitas itu ada memberikan, kan pasti punya ya komunitas UKM ya di sekitar lingkungan. Nah itu kan bisa memberikan solusi, mungkin ada mendesainkan katakanlah free ya bagi member atau bagaimana gitu ya. Jadi yang penting punya desain logo dulu. Masalah perfect itu bisa sambil jalan nanti dikembangkan, apalagi kalau udah punya profit ya. Dari keuntungan setahun udah ada profit cukup, baru bikin desain yang logonya yang lebih menarik lagi, sambil jalan bisa. Tapi saya sering jumpa gini saya beli produk UKM itu banyak macam-macam lah, ada somai, ada bakso segala macam, keripik juga, itu enak loh rasanya. Bahkan kalah kadang-kadang yang di mall ya, rasanya enak, tapi nggak ada namanya, nggak ada logonya, jadi kita mau beli lagi bingung. Ini keripik apa? Gitu. Ini keripik apa ya? Mau ngenalin ke teman-teman juga nggak tahu. Kalau mau beli keripik ini aja, tapi nggak tahu namanya, logonya nggak ada gitu. Padahal kan sebenarnya itu nggak terlalu rumit sebenarnya. Mau namanya produk apa, mungkin bisa pakai. Karena kan mungkin susah menentukan nama ya. Pakainya nama dirinya juga boleh kayak. Pecelnya Ati, nama ownernya boleh, nggak harus pecel apa misalnya kan gitu ya. Nah kemudian nanti untuk logonya ya sedapat mungkin dibuat, jangan nggak dibuat gitu. Itu tadi solusinya. Kalau nggak bisa bayar desainer profesional, ya desainer yang pemula atau anak SMK, jurusan desain atau jurusan multimedia, mereka udah bisa kok membuat desain yang mungkin ya sederhana tapi itu sudah cukup lah. Atau mungkin ada modal-modal pergaulan ya kan Pak? Iya boleh. Punya channel-channel, boleh. Networking teman atau siapa ya kan Pak? Mungkin ini nggak gaul mungkin. Tapi gaul dong. Tapi kalau pengusaha harus gaul. Kalau nanti nggak dapat koneksi untuk ini ngembangin usahanya kan? Iya. Nanti usahanya nggak maju-maju, bingung sendiri ya Pak ya. Jangan lah, harus banyak silaturahmi, harus banyak sharing, harus banyak bertanya, belajar, itu penting sih. Namanya bisnis itu harus belajar. Iya. Kalau nggak belajar nggak akan bisa berkembang nanti. Belajar, tanya sama pengusaha yang udah berhasil, tanya sama teman-teman yang sudah bisa mengembangkan bisnisnya lebih baik, ya kita belajar di situ. Gitu. Apa sih triknya, apa sih formulanya, apa sih strateginya, itu pasti ada. Itu bisa kita duplikasi, bisa terapkan di bisnis kita. Gitu. Nah, jadi Pak, kalau untuk nih nanti ada yang misalnya ada teman-teman yang nanya nih. Iya. Berapa Kak biaya untuk desain sama Pak Adit? Siap. Nah, gimana itu Pak? Kalau biaya sih saya sebenarnya biasanya saya nggak terlalu mematok biayanya, enggak saya udah tahu. Iya sih. Jadi biasanya kita negosiasi budgetnya berapa, kita coba sesuaikan gitu. Jadi kita nggak harga mati enggak. Iya. Karena dalam bisnis harus fleksibel. Kita bisa negosiasi, budgetnya Bapak Ibu berapa, kita sesuaikan. Tapi kan ada penyesuaian. Contoh misalnya harga rate kita biasanya misalnya desain logo nih, contoh misalnya 800.000 nih misalnya, contoh ya 800.000. Nah itu kan ada spek-speknya, bisa revisi misalnya 2 kali, kemudian bisa ini siapnya misalnya katakanlah biasanya kalau kita sih seminggu, kemudian ininya ini kan ada tuh beberapa ininya ya, data ininya hasil konsumen yang didapat ini. Tapi kalau misalnya Pak baju saya misalnya cuma 300 nih gimana? Kalau studio saya sih pada prinsipnya nggak masalah. Oke lah, kita coba bantu karena kita juga lihat memang benar-benar dana dia juga segitu kan. Nah jadi berarti untuk biaya dan aku sendiri pun desain dari
pecel nih Ati itu desainnya itu dari Pak Adit. Nah itu untuk biaya berapa? Aku tanya ke aku. Itu sesuai, memang waktu itu memang sesuai budget saya ya kan Pak, sesuai budget. Dan jika kita ada uang yang lebih, mau dibagusin nih, nah mau dibagusin logonya. Ya sempat waktu itu ya, di redesign ya. Di revisi. Ya redesign lah. Awalnya kan memang desainnya bukan gambar nenek Pak yang sama Bapak kan. Iya betul. Karena sama teman tuh dikasih gambar nenek-nenek Jepang. Oh iya. Pak dulu. Anime itu ya. Iya, baru kan Pak Adit suruh. Bukan nenek asli tuh ya. Iya, jadi kan Pak Adit tuh suruh cari kalau bisa ada foto neneknya gitu. Karena jadi, filosofinya kan memang dari nenek iya, kan Pak. Jadi itu memang berusaha kasih nyari foto nenek itu Pak. Kami di Medan nih kan kayak memang rumah nenek, tapi memang udah nggak ada barang-barang nenek di sini gitu Pak. Dan itu harus harus difoto rumah nenek karena itu awalnya di situ jualan dulu. Iya. Nah itu nanti kalau ada outletnya itu ditaruh di dinding gambarnya si nenek sama jadi, sejarahnya. Story tadi ya Pak. Story gitu kan. Iya, Cerita nenek ini, Nek Ati dulu mulainya dari mana gitu. Jadi kadang-kadang kita dalam bisnis itu tidak hanya ke produk sebenarnya sih. Karena kan manfaat itu ternyata tidak hanya fisik juga, tapi emosional juga gitu. Kadang-kadang orang membeli sesuatu itu tidak terlalu butuh produknya, tapi cerita di balik itu. Ketika dia tahu sejarahnya Ati itu kan mungkin ada rasa di dia yang wah kayaknya ini bersejarah banget gitu. Jadi nggak hanya sekedar ngejar fisik gitu, tapi ada pesan emosional yang dari situ yang kita dapat. Misalnya katakanlah misalnya jualan kopi ya. Kopi sama sih sebenarnya kan. Kopi dimanapun kalau dikasih susu ya gitu juga kan. Kasih perna-perni misalnya blueberry atau segala macam gitu juga kan. Tapi satu sisi kopi A itu bisa mengemas cerita dari kopi itu. Sebenarnya kopi B mungkin ya sekedar jual kopi biasa. Kopi susu ini, kopi hitam ini, tapi kalau ini enggak. Kopi susunya mungkin dikasih nama apa gitu misalnya. Flamingo apa gitu, sebenarnya bisa bercerita di situ. Karena mungkin itu ada ceritanya. Misalnya gitu. Ketika kopi susu ini bercampur akan menimbulkan sensasi apa dan kita merasa nyaman dengan cerita itu gitu. Jadi bisnis itu ya itu tadi bisa juga memberikan manfaat dan kenyamanan fisik dan non fisik sebenarnya. Jadi bisnis itu seharusnya bisa menembus tidak hanya di fisik sebenarnya, tapi sampai ke emosional gitu. Iya, karena kalau udah kena ke emosional tadi pasti lebih ngelekat gitu ke orang ya Pak ya. Itu yang disitulah sebenarnya bisnis itu berperan gitu. Jadi ketika seseorang itu atau konsumen itu membeli barang kita atau produk kita atau jasa bisnis kita, dia tuh sudah harus happy, nyaman dengan bendanya dan juga dengan feel-nya. Iya. Gitu. Dan ini masuk bahasa kita nih kayaknya ke brand ini Pak. Kalau jadi ke brand. Iya, brand. Kira-kira begitulah. Brand itu memang begitu ya Pak. Berarti episode brand berikutnya. Iya. Bukan di sini berarti. Episode selanjutnya. Brand itu memang begitu ya Pak ya. Memang harus kena ke emosional ya Pak, sama kayak orang beli jam tangan Rolex, dia bukan beli jamnya karena mahal atau apa, karena dia merasa jam tangan Rolex itu dia beda dengan dia itu lebih keren. Membuat dia lebih percaya diri buat dia lebih lebih bersemangat gitu ya. Nah itu ya memang seperti itu sih. Jadi bisnis itu bisa memberikan manfaat tidak hanya di fisiknya tapi juga di non fisiknya. Iya, emotional benefit tadi. Ya, kalau misalnya mereka makan pecel Nek Ati, mereka secara fisik merasakan rasanya enak, ya kan? Tapi mereka juga dalam hatinya itu senang gitu. Ada kesenangan yang didapat dari situ, entah mungkin dari servisnya, dari bentuknya yang itu sudah udah membuat orang itu udah happy gitu kan. Itu kan non fisiknya dia udah happy, udah senang gitu. Nah di situ sebenarnya pentingnya bisnis itu tidak hanya sekedar membuat manfaat secara fisik tapi manfaat non fisiknya juga gitu. Nah jadi teman-teman kalau memang nanti mau tanya-tanya seputar desain itu bisa langsung kontak ke Pak Adit. Nanti itu media sosial Pak Adit kita tampilin di sini. Pesan di bawah ini. Atau boleh langsung tanya ke saya, nanti saya pasti langsung sampein ke Pak Adit. Iya kan Pak? Nah nanti untuk harga sesuai yang dibilang Pak Adit, kita tuh masih bisa nego-nego. Saya pengalaman sendiri kan. Masih diskon ya? Ya, ada diskon mungkin. Diskonnya 2,5%. Oh itu jakat ya? Beda-beda ya, ini diskonnya lebih lah kita kasih. Nah itu kalau di saya sendiri kan memang saat itu memang bisnis memang belum apa-apa ya Pak ya. Sampai sekarang pun saya merasanya belum apa-apa karena memang harus terus bertumbuh ya Pak ya. Itu 4 tahun lalu ya? Lebih kali ya? Iya, udah lama. Iya udah lama. Nah memang kedepannya memang harus bertumbuh ya Pak ya. Harus lah, karena bisnis itu juga harus berkembang, tidak hanya di tempat gitu kan. Karena manfaatnya hanya di tempat itu. Tapi kalau kita bisa berkembang, kita bisa ekspansi, manfaat kita lebih luas gitu. Memang kalau memang bisnis itu kita bahasnya ke hanya sebatas omset, hanya sebatas uang yang kita dapat, itu memang putusnya sampai di situ aja ya Pak ya. Tidak memberi manfaat besar bagi masyarakat. Kalau memang kita bahasnya manfaat, pasti kita punya kesenangan sendiri lah kita dia Pak ya. Kita bisa mempekerjakan banyak orang, mungkin membantu orang yang mungkin lagi kesulitan ya Pak ya. Dengan kita punya
dan dari omset tadi juga jadi pasti lebih banyak. Dengan itu kita bisa lebih banyak berbagi, begitu ya Pak ya. Nah teman-teman, ini pembahasan kita sebenarnya udah lengkap ya mengenai desain ya Pak ya. Desain. Mengenai desain, mungkin nanti selanjutnya di next video kita bakal bahas yang lebih rinci-rinci lagi nih Pak, apa ke bisnisnya, ya kan, ke bisnisnya Pak. Atau kita boleh nanti main-main ke mungkin yang teman-teman yang punya bisnis desain juga bisa langsung ke Pak Adit. Kita nanti cakap-cakap lagi sama Pak Adit. Boleh. Pak Adit tadi Dream Arts Animation ya Pak. betul. Nah nanti kita liput-liput lah kantornya Pak Adit ya Pak. Siap. Nah teman-teman pasti sangat bermanfaat ya untuk pembahasan kita kali ini, karena memang desain itu sangat penting dalam sebuah bisnis. Tapi tetap jangan melupakan esensinya ya Pak, estetika dan esensi. Betul. Dan tetap tadi harus, kalau bisnis harus pakai marketing dong, marketing ya Pak ya, marketingnya harus jalan, servis harus tetap oke ya Pak ya. Jadi selaras semuanya, dengan selaras semuanya berjalan, pasti hasilnya juga pasti lebih melejit gitu ya Pak ya. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Pak Adit, terima kasih Pak Adit Thank you, Sena. sharing, sangat bermanfaat. Terima kasih. Nah, bahkan setelah ini kami mungkin bakal lebih cakap-cakap lebih lama lagi ya Pak. Siap. Oke teman-teman, sehat selalu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.